Berhadapan dengan deretan angka, bagi sebagian orang adalah sesuatu yang cukup menyebalkan. Terkecuali angka tersebut terdapat dalam kertas berbentuk uang. Terlebih untuk belajar matematika, kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menyerah di awal pembelajaran karena menganggap matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami dan menghitung bukanlah keahlian yang kita miliki. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana para ilmuwan itu menciptakan semua rumus yang berisikan angka-angka? Tidakkah mereka merasa bosan dan pusing? Itu semua tidak berlaku bagi Ramanujan, seorang matematikawan asal desa yang berhasil menggetarkan khazanah keilmuan dalam bidang matematika. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang ilmuwan yang gigih memperjuangkan ide serta gagasannya. Kondisi ekonomi dan pendidikan yang kurang tak menjadikan alasan Ramanujan untuk menyerah begitu saja. Berlatar tahun 1914, Madras adalah sebuah desa terpencil di negara India. Terlihat Ramanujan sedang mencoret lantai kuil untuk menggunakan sebuah kapur untuk menghitung rumus ciptaannya. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang, Ramanujan berjuang keras untuk bertahan hidup. Ia amat mencintai matematika. Dengan keahliannya itu, Ramanujan mencari kerja ke beberapa tempat. Akibat minimnya latar pendidikan, Ramanujan tak jarang mendapatkan penolakan. Perjuangan terus berlanjut. Demi menghidupi sang pujaan hati, Ramanujan tak berhenti melamar pekerjaan. Sampai akhirnya ia diterima sebagai juru hitung di sebuah kantor akuntansi. Saat hari pertama kerja, rekan kerja Ramanujan dibuat kagum olehnya. Bagaimana tidak, Ramanujan mampu menghitung tanpa alat bantu. Ramanujan bilang akan lebih cepat menghitung bila hanya mengandalkan otaknya saja. Kekaguman itu membuat rekan kerja Ramanujan menaruh harapan lebih kepadanya. Walaupun tidak menempuh pendidikan formal, kemampuan Ramanujan sangatlah menonjol. Rekan kerja Ramanujan menyarankan agar mempublikasikan semua karyanya dengan cara meminta bantuan ke universitas besar. Akhirnya, salah satu penemuan Ramanujan itu pun ditulis ke dalam bentuk surat. Kemudian, surat itu dikirim kepada profesor-profesor di berbagai universitas. Salah satu yang menerima suratnya adalah Profesor Hardy, seorang ahli matematika di Cambridge University. Hardy membaca detail seluruh isi surat yang dikirim oleh Ramanujan. Pada awalnya ia tidak menyangka karena rumus yang ditawarkan Ramanujan sangatlah melampaui pengetahuan matematikanya Hardy. Merasa tertarik, dia pun mengundang Ramanujan untuk datang ke Inggris dan menemuinya untuk menguji hasil temuannya. Ramanujan merasa sangat antusias mendengar undangan dari Hardy. Merasa ada peluang untuk mewujudkan mimpinya berkarya di bidang matematika, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Ramanujan pun memutuskan untuk pergi ke Inggris dan meninggalkan istrinya. Namun, niat itu dilarang oleh ibunya. Karena dalam tradisi desa Madras, pergi menyeberangi lautan adalah sebuah larangan. Dengan meyakinkan sang ibunda, akhirnya Ramanujan pun berangkat menuju Inggris. Dia berjanji akan tetap berkomunikasi lewat surat dengan sang istri. Sesampainya di Cambridge University, Ramanujan disambut oleh Littlewood, rekan kerja dari Profesor Hardy. Littlewood mengantar Ramanujan untuk bertemu Hardy. Profesor Hardy tidak menampakkan ekspresi berlebih saat bertemu Ramanujan. Hal ini disebabkan karena memang sifatnya yang tegas dan terbilang sangat cuek. Prof. Hardy seumur hidupnya tidak pernah menikah. Ia beranggapan bahwa matematika adalah istrinya. Selanjutnya, Prof. Hardy langsung menyuruh Ramanujan agar besok pagi ia datang ke kantornya untuk memulai pekerjaan. Scene berpindah ke kantor milik Profesor Hardy. Di sini, Ramanujan menunjukkan hasil karya miliknya kepada Profesor Hardy dan Littlewood. Mereka berdua pun kaget. Bagaimana mungkin Ramanujan bisa menulis semua ini? Semua penemuan yang ada dalam karya Ramanujan adalah benar, namun masih membutuhkan pembuktian. Disebabkan rumusnya yang diciptakan Ramanujan masih dalam keadaan mentah, maka Ramanujan diminta agar mengikuti beberapa perkuliahan terlebih dahulu. Awalnya,
Ramanujan menolak karena kedatangannya ke sini adalah untuk mempublikasikan karyanya. Namun Prof. Hardy menjelaskan bahwa ia harus melalui tahap formal terlebih dahulu agar dapat diterima oleh publik, yaitu dengan membuktikan rumusnya yang masih mentah. Saat mengikuti perkuliahan, Ramanujan sangat terlihat begitu antusias. Ramanujan sangat menyimak sampai ia terlupa untuk menulis apa yang disampaikan oleh Profesor Howard. Merasa tidak dihargai, Profesor Howard meminta Ramanujan untuk menyelesaikan soal yang belum pernah dijelaskan olehnya. Tanpa diduga, Ramanujan berhasil menyelesaikan soal itu dengan mudah. Prof. Howard semakin kesal. Ia pun menyudahi perkuliahannya dan meminta semua mahasiswa untuk keluar. Saat hendak keluar, Ramanujan ditahan oleh Profesor Howard, dan Profesor Howard mengingatkan kepada Ramanujan agar tidak bertindak sok tahu lagi dalam perkuliahannya. Lalu Ramanujan pun dipanggil oleh Profesor Hardy. Ramanujan diberitahu bahwa walaupun semua temuannya itu benar, tapi ia harus ada landasan formal yang mampu membuktikannya. Untuk bisa membuktikan rumus temuannya, Ramanujan harus mengikuti perkuliahan Profesor Howard seperti mahasiswa lainnya. Akhirnya, saat perkuliahan berikutnya, Ramanujan cenderung terlihat lebih pendiam dan memendam semua pengetahuan yang dimilikinya. Tahun itu, Inggris sedang mengalami masa peperangan. Istri Ramanujan yang berniat menyusulnya pun gagal berangkat. Akhirnya, ia menulis sebuah surat kepada Ramanujan. Namun sayang, surat itu justru malah disembunyikan oleh ibunya Ramanujan sendiri. Hal ini disebabkan karena sang ibu enggan ditinggalkan seseorang diri. Ramanujan pun merasakan hal yang sama. Ia sangat merindukan istrinya. Ia terus menanti surat dari sang istri. Ramanujan menjalani hari-hari yang berat. Di tengah kesepiannya itu, ia mulai mendapat tindakan rasis sampai komentar yang meremehkan. Di tengah cobaan yang bertubi-tubi, Ramanujan dihadapkan dengan masalah baru. Ternyata Profesor Hardy sudah memeriksa salah satu rumusnya yang membahas teori prima, dan ditemukan kesalahan pada rumus itu. Ramanujan yang sedang kalut pun seolah tak menerima pendapat itu. Prof. Hardy memaksa agar Ramanujan membuktikan teorinya, karena rumus itu tidak dapat diterima tanpa pembuktian. Sampai akhirnya Profesor Hardy dan Ramanujan pun bertengkar hebat. Ramanujan terlihat semakin frustasi. Namun masalah itu tidak ia jadikan sebagai beban. Ia malah menyelesaikan satu pembuktian rumusnya yang membahas tentang teori partisi. Setelah membaca hasil pembuktian Ramanujan, Prof. Hardy meminta Profesor McMahon yang ahli dalam bidang partisi agar membimbing Ramanujan. Awalnya, Profesor McMahon menolak, sampai akhirnya Ramanujan pun mampu membuktikan kecerdasannya langsung di hadapan Profesor McMahon. Ramanujan ditantang untuk menyebutkan akar kuadrat dari angka 58.639 dan ia bisa menjawab dengan mudah. Tapi Prof. McMahon tetap meremehkan kemampuan Ramanujan. Lalu Ramanujan membuktikan dengan menyelesaikan soal partisi yang sangat sulit, yang hanya bisa diselesaikan oleh Profesor McMahon sendiri. Dan setelah diserasikan, jawaban mereka 99% akurat. Oleh sebab itu, Profesor McMahon dibuat kagum karena kemampuan dari seorang Ramanujan. Saat sedang menyelesaikan pembuktian, Ramanujan menderita batuk dan demam yang cukup parah. Khawatir akan keadaannya, Ramanujan memeriksanya ke dokter. Ternyata Ramanujan menderita tuberkulosis. Hal itu diperparah dengan sang istri yang gak kunjung membalas surat-suratnya. Tapi itu gak menghentikan perjuangannya di Cambridge. Profesor Hardy terus membimbingnya supaya bisa menciptakan karya yang benar-benar layak untuk dipublikasikan. Kemajuan pesat ditunjukkan oleh Ramanujan. Hardy merasa bahwa karyanya sudah cukup mumpuni untuk dikirim ke berbagai universitas. Dia ingin mencarikan beasiswa untuk Ramanujan. Sayangnya, kesehatan Ramanujan sudah semakin menurun. Malam itu, Ramanujan mengalami demam yang sangat hebat. Ia pergi menuju dokter. Sesampainya di dokter, Ramanujan jatuh pingsan. Profesor Hardy mencari keberadaan Ramanujan dan ia tidak ditemukan di kamarnya.
Saat dijumpai, ternyata Ramanujan tengah berbaring kritis di atas kasur rumah sakit. Di sini, Ramanujan terlihat sangat putus asa. Istrinya, orang yang sangat dicintainya, sudah melupakannya karena tidak lagi pernah mengirim surat. Khawatir terhadap kesehatan Ramanujan, Profesor Hardy pun melanjutkan usahanya untuk mendaftarkan Ramanujan sebagai fellow, yakni sebuah penghargaan terhadap orang yang sudah mencurahkan gagasan untuk ilmu pengetahuan. Usaha Profesor Hardy tidak berjalan mulus. Pengajuannya itu ditolak oleh profesor yang lain. Selain karena Ramanujan adalah orang baru di universitas itu, Ramanujan juga adalah orang asing yang berasal dari India. Dengan terus memperjuangkan pengukuhan gelar bagi Ramanujan, Profesor Hardy mempresentasikan hasil karya Ramanujan dalam sebuah forum uji. Di sana, ia menyampaikan bahwa Ramanujan adalah orang yang layak mendapat penghargaan Fellow Royal Society. Hal ini karena kontribusinya begitu besar dalam khazanah ilmu matematika. Usaha Profesor Hardy mulai menemukan jalan. Ramanujan diterima sebagai Fellow Royal Society atas karyanya. Ramanujan berhasil meraih mimpinya, tapi di sisi lain, kehidupan pribadinya sangat-sangatlah memburuk. Ramanujan memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Di samping itu, ia berjanji akan terus melanjutkan temuan-temuannya dan tetap bekerja sama dengan Profesor Hardy. 1 tahun setelah kepulangan Ramanujan, Profesor Hardy mendapat sebuah kabar melalui surat yang berasal dari desa Madras, India. Dalam surat itu, dikabarkan bahwa Ramanujan telah wafat akibat penyakit yang dideritanya. Kabar duka itu diberitahu kepada seluruh jajaran pengajar di Universitas Cambridge. Mereka sangat berduka atas kepergian salah satu ilmuwan cerdas, terutama Profesor Hardy, sobat karib Ramanujan. Sebagai penghargaan atas kontribusinya, karya Ramanujan diabadikan di universitas itu. Yaps, ini adalah akhir kisah dari perjalanan ilmuwan matematika. Selain menginspirasi, film The Man Who Knew Infinity bukan hanya menunjukkan kepintaran dan perjuangan seorang Ramanujan. Ia juga syarat akan pesan pluralisme dan menghargai perbedaan. Tema matematika yang berat bisa dikemas dengan cukup ringan, sehingga kita yang awam pun bisa mengikuti dan memahami film ini. Menurut kalian, apa sih yang menarik dari film ini? Dan kira-kira apa pesan inspirasi yang dapat kalian temukan dalam film ini? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton film ini hingga akhir. Dengan demikian, saya ucapkan sampai jumpa.